Dalam arti basic yang saya pelajari dari pemahaman sejarah ekonomi yang saya dapat adalah beberapa ajaran filosofis. Ya, saya tidak punya gelar ekonomi, tapi saya ada pemahaman. Karena saya seorang mantan jenderal, urusan saya adalah perang. Ilmu yang saya dalami, ilmu yang saya pelajari adalah perang. Dari yang saya fahami dari sejarah perang, hampir semua perang adalah memperebutkan sumber daya. Sumber daya menjadi fokus utama dalam konflik, seperti yang terjadi di Gaza, yang sebenarnya berkaitan erat dengan perebutan tanah. Ini menegaskan bahwa analisis sumber daya memiliki peran penting dalam ekonomi. Keberagaman Indonesia merupakan salah satu kekuatan yang memperkuat negara, dengan kehadiran banyak suku dan agama yang memperkaya budaya. Memahami hal ini penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila diambil dari kesepakatan berbagai elemen masyarakat Indonesia. Falsafah ini memiliki peranan penting dalam menjaga persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada. Selama beberapa dasawarsa, Indonesia berhasil tidak terlibat dalam konflik dengan bangsa lain, meskipun tetap menghadapi masalah perbatasan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Politik luar negeri Indonesia ditandai oleh pendekatan non-blok yang bebas aktif. Tujuannya adalah untuk tidak memiliki musuh, sembari menjalin persahabatan dengan sebanyak mungkin negara, termasuk Tiongkok dan Amerika. Kita ada masalah dengan Malaysia, perbatasan. Kita ada masalah sama Singapura. Kita ada masalah sama Vietnam. Kita ada masalah sama Tiongkok. Sedikit di lautan itu, ya bukan sedikit, cukup besar perairan di economic zone kita. Tapi dengan cara kita atasi dengan negosiasi, kita atasi dengan pendekatan persahabatan. We want to be good neighbors. Politik kita adalah politik tidak mau punya musuh. Stabilitas dalam negara sangat krusial untuk mencapai kemakmuran. Oleh karena itu, pemimpin politik harus menjaga ketenangan dan menciptakan iklim yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dan meraih neraca perdagangan positif selama 39 bulan berturut-turut. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, strategi transformasi bangsa menargetkan pertumbuhan minimum 8%. Optimisme ini didorong oleh pencapaian yang telah diraih sebelumnya. Dengan potensi swasembada energi, Indonesia berupaya memproduksi diesel dan bensin dari kelapa sawit serta bahan baku lainnya. Inisiatif ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Mencapai swasembada pangan menjadi sangat penting bagi Indonesia, agar tidak bergantung pada impor makanan dari luar. Ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Risiko dalam pengelolaan anggaran perlu menjadi perhatian, termasuk pengeluaran yang tidak efisien dalam program strategis seperti penanganan stunting. Upaya ini harus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas anggaran. Implementasi program free lunch di sekolah-sekolah sudah dilakukan di beberapa negara dan bisa menjadi solusi untuk masalah gizi di Indonesia. Ini membantu anak-anak mendapatkan nutrisi yang cukup. Di daerah terpencil, banyak guru yang menerima penghasilan sangat rendah, hanya sekitar 400.000 per bulan. Kondisi ini menambah tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Investasi dalam sektor pangan sangat penting untuk menjamin ketahanan pangan di Indonesia. Dengan meningkatkan produksi, kita dapat mengurangi risiko krisis pangan dan meningkatkan kesejahteraan. Perubahan iklim menjadi ancaman bagi ketahanan air dan pangan. Oleh karena itu, kita memerlukan strategi efektif untuk mengelola sumber daya air dan memanfaatkan rawa menjadi sawah produktif. Budidaya pertanian seperti itik dan sawah dapat memberikan hasil yang produktif dan berdampak positif pada perekonomian. Dengan inovasi yang tepat, hasil pertanian dapat meningkat secara signifikan. Stabilitas politik sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi. Stabilitas ini dapat menarik minat investor untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan pasar yang besar,
yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi yang kuat dapat dihasilkan dari keberagaman produk lokal. Menjaga hubungan baik dengan semua pihak sangat penting agar tercipta kemakmuran bersama. Ini menjadi kunci dalam mencapai tujuan bersama di masyarakat. Pelajaran dari sejarah, seperti dari Ottoman Empire, menunjukkan bahwa kesejahteraan rakyat sangat bergantung pada pemerintahan yang bersih dan adil. Kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama. Perusahaan dan pengusaha harus dipelihara seperti angsa yang bertelur emas. Kesejahteraan ekonomi masyarakat akan meningkat jika pengusaha diberi dukungan yang tepat dan berkelanjutan. Perbandingan utang negara Indonesia dengan negara lain menunjukkan bahwa Indonesia memiliki salah satu utang terendah di dunia, yang tentu saja menguntungkan bagi perekonomian. Dengan pengelolaan ekonomi yang baik selama 25 tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan potensi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Digitalisasi dan komputerisasi dalam pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi serta menciptakan iklim ekonomi yang mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan menguntungkan masyarakat luas.